dikasih obat-obat penenang yang termasuk bagian obat keras. Jadi penyakit ayan, misalnya di sekolah-sekolah, di masyarakat, seringkali orang ketakutan. Dan ada istilah menular. Ayan tidak menular. Gitu. Jadi kalau ada yang kena gangguan ayan, itu disadarkan saja. Dipanggil namanya. Misalkan namanya Gibran. Gibran, Gibran, gitu. Bangun, 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 sadar. Gitu. Yes. Jadi suruh bangun dia, disadarin. Karena sarafnya terganggu. Baik anak-anak maupun dewasa. Yang paling sering memang anak-anak. Dan ini membuat orang tuanya panik. Karena pertama penyakit ayan ini kategorinya berat. Dan yang kedua malu orang kalau kena ayan. Bahkan sebagian orang itu nggak berani naik motor. Dia naik sepeda. Karena kalau seandainya kambuh, dia nggak bahaya. Gitu. Di Pondok Kelapa ada itu. Anak muda usia 20-an, dari kecil ayan. Dari kecil nggak sembuh-sembuh. Sampai orang tuanya habis harta begitu banyak. Dijual tanahnya, dijual sawahnya. Nggak sembuh-sembuh kena penyakit ayan. Nah ternyata memang ini gangguan syaitan. Begitu diruqyah, ternyata dia diikuti oleh syaitan. Syaitan senang sama laki-laki ini. Setannya perempuan yang kita kenal dengan istilah kuntilanak. Gitu. Dia bilang, saya mau nikah sama anak muda ini. Gitu. Alhamdulillah, begitu diterapi, diruqyah, sembuh. Nggak ayan lagi. Allahu Akbar. Jadi jamaah sekalian, kalau ada kasus-kasus ayan, ini kasus gangguan syaitan. Gitu. Di Bintaro, sudah berobat bolak-balik ke rumah sakit mitra, nggak sembuh. Anak kecil kena gangguan ayan. Gitu. Panik orang tuanya. Ya, kemudian diterapi cuma sekali sembuh. Gitu. Tetangga saya juga supir ojek, tukang ojek, ojol. Anaknya kena ayan, diponis oleh rumah sakit. Katanya ayan Ustaz, gitu. Kelas 1 SD. Kemudian saya ajarin ibunya. Nih Bu, karena anak-anak kecil itu dekat sama ibunya. Pegang kepalanya, berdoa, baca saja bismillah, atau baca surah Al-Fatihah, diulang-ulang, sampai tangan ibu bergetar. Kalau tangan ibu bergetar, itu berarti ibu sudah terhubung dengan gangguan yang di kepala anak itu. Tinggal ucapkan, ya Allah, keluarkan syaitan yang ada di kepala anak saya. Dan dia tarik, dia buang. Ini contoh untuk menghilangkan gangguan ayan yang pusatnya di kepala. Hampir sama migren. Banyak migren itu umumnya gangguan syaitan, sering pusing. Apalagi kalau tanggal tua. Gitu. Itu pusing bulanan ya. Ustadz juga begitu ya kan gitu ya. Jadi kalau orang migren itu sakit kepala yang berat sekali. Orang sampai nangis, nggak tahan dengan penyakit yang di kepala, itu juga mayoritas umumnya gangguan syaitan, sama kayak ayan. Puncaknya ayan. Puncaknya lagi gila, depresi. Gitu. Ya, kemarin saya besok di rumah sakit Islam, ada orang kena gangguan saraf di kepala, sehingga dia hampir lumpuh separuh tubuhnya. Begitu saya besok sama kawan,
Saya bilang sama kawan, coba pegang kepalanya. Pegang di depan istrinya. Pas pulang langsung muntah-muntah itu. Yang megang kepalanya. Ini efek daripada gangguan syaitan atau bangsa jin. Jadi kalau bapak-bapak ada keluarganya, tetangganya kena gangguan epilepsi, ayan, kasih tahu. Bacain Quran. Ya, ruqyah. Ayan itu umumnya adalah gangguan syaitan. Ya memang ayan ini apa ya? Malu orang kena penyakit ayan. Akhirnya mentalnya terganggu, diam di rumah. Kenapa? Penyakitnya ayan. Dibawa ke rumah sakit, udah mahal-mahal, nggak sembuh. Karena memang gangguan syaitan. Ya, kalau ada keluarga yang seperti itu, insya Allah saya siap bantu. Gitu. Karena penyakit ayan ini apa ya? Jadi kayak aib. Ya, keluarga-keluarga tuh malu kalau ada anggota keluarganya yang kena ayan. Yang kedua, penyakit yang kelihatannya medis ternyata ini gangguan syaitan adalah penyakit pendarahan. Istihadah. Ya, istihadah. Jadi keluar darah, ini khusus perempuan. Jadi kalau pendarahan terus keluar darah, ini gangguan syaitan. Kata Nabi, Raqdatun min raqadati syaitan. Ini adalah tendangan dari berbagai macam tendangan setan. Jadi kalau perempuan keluar darah, jadi kacau dia. Dianggap ini darah haid, akhirnya nggak sholat, nggak puasa, nggak hubungan suami istri. Karena pikir dia ini kena gangguan haid. Padahal itu istihadah. Dan perempuan-perempuan pendarahan ini tersiksa dia, harus bersih. Sehingga ulama mengatakan kalau memang istihadah keluar darahnya berat, dia boleh ngejamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena dia harus mandi, harus bersihkan darah. Bedanya darah haid dengan darah istihadah, kalau darah haid hitam. Dan darah haid itu biasanya bau. Dan darah haid itu rutinitasnya bisa ditebak. Misalnya tiap awal bulan, ada yang tiap akhir bulan, ada yang tengah-tengah. Haid itu begitu, siklusnya rutin. Adapun istihadah, darah penyakit biasanya darahnya merah, segar. Dan dia tidak bau. Dan dia datangnya kapan saja. Dalam kondisi kita sedang misalnya lagi ada masalah, datang itu. Jadi darah di luar darah haid, kalau perempuan ya nggak ada sebab apa-apa tiba-tiba pendarahan. Ya kalau ada sebab misalnya salah makan obat, ya karena habis pasang KB, terus pendarahan. Tapi kalau nggak ada sebab tiba-tiba keluar darah, apalagi dia adalah gadis, ini kebanyakan memang gangguan syaitan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak gadis, keluar darah terus, maka ini merupakan gangguan syaitan. Ya, sampai tetangga saya berobat ke Singapura, yang katanya canggih, nggak sembuh. Perempuannya keluar darah sampai 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ternyata begitu diruqyah bereaksi. Ya, karena faktor rumah gitu. Jadi dia salah awal alam ya. Pokoknya dia tempatin rumah, ternyata rumahnya banyak syaitannya. Banyak syaitan. Makanya kalau orang baru beli rumah, itu bacakan surah Al-Baqarah. Syaitan lari pada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladzi taqra'u fi surat Al-Baqarah. Ya, setan lari pada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Bacain Al-Baqarah. Kalau ditamatin bagus,
Kalau nggak ditamatin nggak apa-apa, yang penting baca Al-Baqarah. Jadi banyak orang ketika datang suatu rumah, anaknya sakit-sakitan, gitu. Anaknya jadi nggak bisa tidur. Ini gangguan-gangguan syaitan. Jadi kalau ada perempuan keluar darah, terus tersiksa dia, jadi minder akhirnya. Wah, akhirnya nggak berani nikah karena keluar darah terus. Ini termasuk gangguan syaitan. Jadi rusak sholatnya, nggak sholat, bingung dia. Membedakan darah haid dengan darah penyakit. Nggak puasa. Kemudian yang sudah nikah jadi takut hubungan suami istri. Kenapa? Keluar darah terus. Ya, ini sihir pendarahan. Dan puncaknya meninggal. Perempuan kan kalau keluar darah kehabisan tenaga. Puncaknya meninggal. Ya, banyak beberapa perempuan tuh kena pendarahan. Ya. Kemarin di Kampung Melayu, ya Kampung Melayu, pinggir kali itu, muazinnya kena ini, istrinya kena pendarahan terus, gitu. Ya, jadi akhirnya konsultasi, saya terangin sama dia bagaimana melawan sihir pendarahan, gitu. Jadi oleh suaminya dipegang dubur si istri itu sambil bacakan ayat Al-Quran. Alhamdulillah hilang pendarahannya itu. Pendarahan. Yang ketiga, penyakit gangguan jin atau setan yang sekilas orang menganggapnya penyakit medis adalah kanker. Kanker. Bahasa Arabnya surton. Kanker. Kutipan hadis tadi yang pertama, inna syaitan yajri minal insan majrodam. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Di antara gangguan syaitan adalah kanker. Hampir sebagian besar penyakit kanker itu gangguan syaitan. Bagi perempuan yang sering adalah kanker payudara. Jadi hampir semua gangguan kanker yang namanya kanker payudara itu gangguan setan, gangguan sihir. Jadi syaitan mengganggu manusia, mengganggu perempuan, khusus kaum perempuan karena payudara. Ini paling dominan lewat payudara, gitu. Sehingga payudaranya kadang sakit, kadang tidak. Tapi ini dideteksi ada semacam kanker di situ. Jadi kalau ada orang kena kanker, di samping berobat secara medis, dipadukan kata ulama dengan pengobatan ruqyah. Ya, minum obat juga untuk menghilangkan bekas-bekas kankernya itu, efek-efek kankernya, dan juga dengan ruqyah. Gitu. Konon perempuan kena penyakit kanker itu sampai stadium 4. Stadium 4, gitu Pak. Ya. Bahkan sudah divonis akan mati oleh rumah sakit. Dan rumah sakit menyuruh keluarganya untuk bawa pasien ini pulang karena sudah tidak bisa diharapkan kesembuhan. Tapi ternyata sembuh dengan cara ruqyah. Jadi ini kejadian nyata Pak di Pekayon itu. Kebetulan dia punya travel haji umroh. Kalau saya menyangka dari kasus persaingan travel, ya, persaingan travel. Jadi si ibu ini sudah nggak sadar, pikirannya sudah ngaco, ngomong terus sampai maaf kotorannya, tinjanya itu dibakal main, udah nggak sadar. Berat badannya tinggal 40.
Ya, saya lagi makan siang tuh di Bekasi, proyek proyek Bekasi, sebelah kanan namanya Sate Haji Nana, gitu. Saya kasih tahu ya kan, kode ya kan, namanya Sate Haji Nana itu, proyek Bekasi. Itu paling top dah, gitu. Ya, nah saya lagi makan, di telepon, saya lagi makan Bu, akhirnya datang tuh keluarganya. Ya, saya lagi makan beberapa teman-teman. Alhamdulillah dibayarin. Saya yang bayar Pak Ustadz. Oh itu. Jamaah kalau pinter begitu. Gitu ya. Saya yang bayar Pak Ustadz. Tolong dong Pak Ustadz. Kakak saya sudah kritis. Minta didoain. Gitu. Akhirnya saya datengin di Pekayon. Ya Bu, saya makan dulu ya. Gitu. Ditungguin. Akhirnya datang ke rumah. Kondisinya udah mengkhawatirkan. Dan keluarganya sudah menyiapkan kain kafan. Kalau seandainya wafat sudah siap. Waktu itu saya tanya, siapa yang jaga? Ini pembantu Pak Ustadz. Dia jaga terus di sini. Ya, saya bilang, Mbak, tolong pegang kepala yang sakit ini. Begitu dipegang, langsung nyamber. Pembantu itu kesurupan. Ngamuk. Wih, saya bilang ini gangguan setan. Kemudian saya ajarin keluarganya, ini cara nanganin. Kurang lebih 5 atau 6 kali saya bolak-balik, saya ajarin keluarganya, sembuh. Nggak ngaco, nggak teriak-teriak, sembuh. Sadar, ingatannya sadar. Kemudian berpulih berangsur-angsur pulih. Pakai kursi roda gitu. Satu komplek itu, perumahan elit di situ, Pekayon, kaget. Kok ibu sembuh? Gitu. Rumah sakit mana? Gitu. Kata ibunya, di Ruqyah. Gitu. Nah, ini contoh jamaah sekalian, banyak penyakit-penyakit yang istilahnya itu surton atau kanker, itu sebenarnya gangguan syaitan. Dan saya banyak menemui yang seperti ini. Kalau ponis rumah sakit itu serem-serem. Ponis rumah sakit serem-serem. Sampai begitu dia ke rumah sakit lagi, Hermina Bekasi, dokternya bingung. Ibu berobat kemana? Kok sembuh? Kok sembuh? Ibu berobat kemana? Gitu. Kata ibunya, saya nggak berobat kemana-mana, hanya di Ruqyah. Ya dokternya setengah percaya, setengah tidak. Tapi nyatanya sembuh, hilang. Di-scan lagi, ternyata kankernya hilang. Akhirnya saya dapat hadiah umroh. Oh, Ustaz, umroh ya? Alhamdulillah, umroh. Itu juga cerdas tuh, ya kan? Ya kan? Ya, kasih umroh, gitu. Nah ini kanker, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang kena gangguan kanker, cobalah di samping berobat medis, karena memang harus dipadukan antara medis dan juga ruqyah. Tapi yang bagus ruqyah dulu, nanti setelah gangguan syaitonnya terangkat, maka baru di pengobatan medis. Ya biasanya lewat darahnya dirusak oleh setan. Setan mengirim virus di dalam darahnya. Jadi rusak. Ini kanker. Jadi bismillah, coba ya kalau ada keluarga yang diponis kanker, apa saja jenis kankernya, maka diterapi secara medis dan juga yang paling pokok diterapi secara ruqyah. Insya Allah akan nampak hasilnya. Yang keempat, yaitu penyakit taun. Penyakit taun itu di masa Nabi itu wabah yang mematikan. Kayak virus yang mematikan. Ya, kayak sekarang ini namanya COVID. Cuman kalau taun itu hari itu kena, hari itu mati.
Beda dengan COVID. COVID tuh sebenarnya penyakit nggak jelas juga tuh. Sebenarnya kalau media nggak beritain, COVID juga nggak ada itu. Ya, kemarin COVID itu hilang, kenapa? Karena media nggak beritain lagi. Udah tenang. Iya. Para peneliti dunia mengatakan biang keroknya itu media. Media nggak beritakan, ya udah selesai. Gitu. Orang penyakit biasa, kita panik, ya kan? Makanya ketika awal COVID itu menjelang Ramadan, pas Ramadan, saya ditelepon oleh kepala dokter di Rumah Sakit Medistra, Gatot Subroto. Pak Ustadz, bisa bantu rupiah nggak? Gitu. Kenapa? Ini ada korban COVID, tapi aneh. Gitu. Yang telepon kepala dokternya, Pak. Dan dia Katolik. Katolik. Kenapa dia percaya ini sihir? Karena bapaknya dia mati karena sihir. Kepala dokter. Ya udahlah, saya nggak mau debat. Yang nelpon kepala dokternya. Gitu. Saya datang malam waktu itu di ruang super VIP. Ruang super VIP. Saya lihat tuh perempuan lagi joget-joget di ranjang. Nggak sadar. Wajahnya, badannya merah semua. Merah. Kayak bintik-bintik. Gitu. Ustadz berani gak? Berani. Gitu. Apa namanya? COVID gak berani sama orang Betawi. Gitu. Iya. Makanya orang Betawi gak ada yang kena. Gitu. Iya. Orang Betawi gak ada yang kena, iya. Itu Wisma Atlet di Kemayoran. Itu sebelahnya masjid Al-Badriyah. Selama COVID buka terus, dilawan Satpol PP, dilawan, gitu. Apa lo untuk rumah Allah lo, gitu. Dilawan. Saya juga bingung, orang-orang pada tutup di dekat COVID-nya itu, pusat COVID-nya buka, gitu. Nah, jamaah sekalian, maka kan saya kan ini apa namanya waktu COVID itu neliti. Ya, saya sampai ke kuburan itu tuh yang di Tangerang tuh, Cengkareng, khusus COVID di Tegal Alur gitu. Saya ke sana. Saya tanya sama tukang gali kubur, "Bang, itu COVID?" "Enggak, Pak, bohong." Gitu. Kita berani semua. Pakai baju APD segala. Enggak ada itu. Itu orang-orang yang katanya di-COVID-in, kasih duit gitu. Anggarannya 1.000 triliun waktu itu. Nah, terus kita pun waktu itu kirim korma ke Wisma Atlet. Karena melawan virus itu yang paling bagus kurma. Ya, dapat kurma kita bantuan 1 ton. Gitu. Ternyata kita bolak-balik Wisma Atlet, tahu ini penyakit memang dibikin gede karena proyek. Gitu. Negeri Bapak semua kan diduitin ya kan. Gitu. Nah, akhirnya kita dapat imun tuh karena kita kebetulan tinggal dekat Wisma Atlet. Kalau dari rumah saya ke Wisma Atlet jalan kaki dekat. Ya. Bahkan orang-orang kampung saya, ya Kemayoran itu, yang tua-tua kena COVID, itu udah pulang minta di COVID-in lagi. Iya, makan nasinya 3 hari, sehari 3 kali padang. Kamarnya pakai AC. Iya, ada wifi gratis. Pulang susah lagi. Dia bilang COVID-in lagi dong saya gitu. Iya, pada daftar Pak. Awalnya dapat duit, tapi nggak tahu duitnya disikat juga tuh ini. Akhirnya pada minta di COVID-in lagi. Gitu. Saya sampai beli bukunya Siti Fadilah Supari itu, bekas Menteri Kesehatan, yang menulis tentang saatnya dunia berubah. Yang membongkar flu burung. Flu burung itu COVID-1. Ya, yang kemarin SARS COVID-2. Dan nanti mau dibikin
Virus baru COVID-3 tapi nggak jadi. Keburu Biden itu turun. Karena biang keroknya Biden. Nah, waktu itu saya ditanya sama dokter, Ustadz, berani sama COVID? Bismillah. Gitu. Nah, karena taun dengan hadis Nabi, penyakit taun itu at-ta'nu min a'daikum minal jin. Nabi bersabda, penyakit taun itu adalah penyakit dari musuh kalian, bangsa jin. Ini hadis sahih. Jadi waktu musim COVID itu saya pelajari terus, ini gangguan setan, virus ini. Virusnya ada, virusnya nggak berbahaya, tapi setan sekaligus bermain di situ. Gitu. Saya juga sempat sakit tuh, demam tinggi. Kata istri, kena kali. Gitu. Akhirnya saya makan ini aja, soto Betawi. Gitu. Panas tuh. Ya. Belinya di depan stasiun Cakung. Ya, Pak Dwi pernah saya ajak. Ya, Pak Dwi. Iya. Pokoknya kalau ada Pak Dwi, alhamdulillah dah lancar. Gitu kan. Baik. Makan soto Betawi, baik. Udah baik, enakan, saya langsung kabur ke Pati. Diajak, Ustaz, kita ke Pati. Gitu. Jalan-jalan, sembuh. Gitu. Coba ke rumah sakit, mati. Gitu. Mati. Dan saya berapa kali ngurup dia kena COVID tuh. Iya Pak, benar. Saya ngurup dia. Datang tuh. Emang mesti ditembak dulu kan? Apa namanya, di suhu ya kan, suhu badan, pakai masker gitu. Alhamdulillah banyak yang sukses keluar lendir gitu. Jadi kalau boleh diilustrasikan, jinnya jin lendir. Jinnya jin lendir, bentuknya kayak lendir itu jin itu. Gitu. Saya tanya, Bapak lihat apa? Saya lihat makhluk lendir semua. Itu dia yang orang jadi lendir tuh, sesak napas tuh. Nah ini taun. Dulu di masa Nabi, kalau orang kena penyakit taun, penyakit menular kayak virus, itu langsung keluar darah dari hidung, dari kuping. Hari itu kena, hari itu mati. Dan banyak sahabat-sahabat kena penyakit taun. Dan orang kena penyakit taun, ganjarannya syahid. Adapun COVID, ini penyakit nggak apa-apa. Bahaya TBC. Gitu. Cuma orang dibikin panik. Biang keroknya satu, media. Jangan setel TV, jangan lihat handphone, selesai, sehat. Iya. Iya, makanya di kampung-kampung kita kan, saya tiap hari itu ke puncak Pak, sama keluarga, ngilangin stres. Iya, RT bengong aja. Lihat, apa namanya, orang dalam pantauan. Iya. Apa? Tanpa gejala. OTG, orang tanpa gejala. Kita dipantau-pantau, kurang aja. Dan di dunia, orang kena penyakit, kena COVID, itu mati virusnya, orangnya mati, virusnya mati. Makanya dikafanin, dimandiin, dikafanin. Ada salah seorang ulama, Syekh Ali Hasan dari Yordan, meninggal. Konon kena COVID. Tetap di sana dimandikan, dikafankan, disolatkan. Di sini dibikin tegang. Nggak dimandiin Pak, nggak dikafanin, direping pakai plastik, pakai peti, dan sholatinnya jenazahnya di ambulan. Wih, sengeri itu. Sengeri itu. Tetangga saya meninggal divonis COVID, ya kan? Jamaah pengajian saya, memang dia kalau ngaji sering tidur. Gitu. Bukan aku nakutin, bukan. Dia nggak nyender, tidurnya begini nih. Duduk. Qadar Allah meninggal. Nah, yang mandiin teman-teman, mandiin, kafanin biasa, nggak ada yang kena, nggak ada. Yang mandiin gimana Pak? Nggak apa-apa. Gitu. Setan TV itu yang bikin jadi tegang. Nah, virus taun ini termasuk gangguan syaitan.
Kemudian yang kelima, yang kelihatan medis ternyata ini gangguan syaitan adalah mandul. Mandul. Jadi kalau orang secara medis diperiksa normal, laki-laki, perempuan juga normal spermanya, insya Allah terjadi pembuahan. Kalau sudah diperiksa dua-duanya normal, ternyata nggak bisa pembuahan, ini gangguan setan, gangguan sihir. Jadi kata para dokter, sperma yang keluar itu kondisinya mati. Dalam ilmu kedokteran, sperma yang keluar dari laki atau perempuan itu dikasih zat makanan. Zat makanan itu dihentikan, ditutup oleh syaitan, sehingga sperma yang keluar itu kondisinya mati. Sehingga tidak terjadi pembuahan. Maka muncullah istilah mandul. Jadi rata-rata mandul itu gangguan syaitan. Ya. Kadang dari lakinya yang diganggu, kadang dari perempuannya. Gitu. Ya. Ada orang baru nikah, 3 tahun nggak punya anak. Sini, saya bilang terapi. Ya, betul. Selesai terapi, berapa bulan kemudian telepon, Pak Ustadz, istri saya hamil. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak, ya keluarga baru nikah, udah 2 tahun gak hamil-hamil, padahal keduanya normal, udah diperiksa bagus, ini mungkin gangguan syaitan. Kemungkinan besar. Biasanya yang ngirim yang sakit hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Pacarannya masih apa, dipelaminnya masih apa. Marah kan? Ya, pacarannya udah lama, kayak kredit motor 5 tahun. Gitu. Lu pacaran sama kredit motor 5 tahun, ya kan? Begitu nikah sama orang lain, sakit hati dia kan, disantet. Salah satu bentuk sihir itu dibikin gak punya anak. Dibikin gak punya anak. Makanya kalau orang-orang sudah di medis, ini normal suaminya. Istrinya cek medis normal. Ya, kemarin ada guru tuh di Tangerang. Dia udah kepala 4. Ternyata lakinya. Kita terapi istrinya kok nggak reaksi. Ternyata laki-lakinya, suaminya. Suaminya kepala sekolah Islam. Begitu diterapi, bergetar tangannya. Oh, ini gangguan dari kamu, dari suami. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, mandul itu umumnya ini gangguan syaitan. Jadi orang-orang yang memang belum punya anak itu coba diterapi agar dia bisa punya anak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya, Pak? Ya, Pak. Waalaikumsalam. Coba gimana Pak? Diulang Pak. Dia bisa membuat orang-orang punya anak, tapi dia sendiri nggak bisa menghasilkan anak. Ya, memang coba konsultasi dulu, gitu. Kita ngobrol-ngobrol dulu, gitu. Aneh memang ya Pak ya, dia sendiri pakar dokter ahli kandungan, sama-sama ahli kandungan, tapi nggak punya anak. Nah, ini boleh jadi gangguan dari syaitan. Ini Pak nih, dokter kandungannya sendiri nggak ngerti. Sama waktu saya ke dokter mata. Kebetulan saya kan
ini apa namanya, ngajar di Kirana, dokter mata di RSCM. Saya bawa bapak saya supaya operasi katarak. Katarak. Saya bilang sama dokternya, dok, ada gangguan sihir di mata, gitu. Kayak gimana Ustadz? Gitu. Coba aja panggil pasien salah satunya. Saya masuk ke ruang dokternya, jalur VIP langsung masuk. Gitu. Panggil dokter, orang kena sakit mata, nih dok. Gitu. Saya ajarin sama anaknya, coba pegang mata bapaknya sambil baca doa. Begitu dipegang matanya sama anaknya, bergetar tuh tangan anaknya. Gitu. Coba ditarik itu. Pas ditarik, terang bapaknya. Terang. Kata dokter, wah ilmu baru nih. Gitu. Kalau versi dokter kan dipakai alatnya tuh, coba melek, melotot gitu. Kemudian lihat angka ya, lihat huruf gitu. Ini enggak, beda antara gangguan yang sifatnya alami dengan gangguan setan. Makanya umumnya orang gangguan setan itu apa namanya, ngelihat sesuatu itu agak nggak jelas. Itu ciri gangguan sihir tuh, matanya nggak jelas. Begitu sihirnya terangkat, pandangan matanya jadi jelas. Makanya kalau ada orang tiba-tiba pandangan dia nggak jelas, ini efek dari gangguan setan. Puncaknya buta. Saya nanganin orang buta banyak. Orang buta melek, sujud syukur langsung. Sujud syukur. Melok-melokin tuh, bisa melek lagi. GM di Bakri. Bapak kebayang siapa? Kebayang teman saya yang dipecat gara-gara korupsi, saya yang laporin. Kebayang. Kok saya kebayang wajah teman saya? Hubungannya apa? Dia saya laporin tuh korupsi ratusan juta dia. Dia dipecat, jabatan dia diganti saya. Gitu. Buta dia. Buta. Kan saya ngajar di Bakri. Kata DKM, Pak Ustadz, besok saudara kita yang sakit Ustadz, buta. Masa nggak ada apa-apa tiba-tiba langsung buta? Kalau orang sakit mata kan berproses Pak ya, sekian lama baru buta. Ini tiba-tiba buta, nggak lihat sama sekali. Di terapi ngelihat. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ya, kemarin saya cerita yang di Jambi itu, ada juga yang buta. Alhamdulillah. Saya lihat. Yang kemarin kita ke Jambi. Sama bos nih. Gitu. Ya, senang dia. Udah lama pengen ngundang saya. Ya, di Sarolangun ya, Pak. Di Sarosingkut. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Kemarin juga kawan saya ada nih di Cilodok. Buta. Tapi sayang sarafnya udah putus. Karena udah 15 tahun buta. Ya, dikerjain sama perempuan kayak. Nggak tahu kisahnya, saya nggak mau dengar. Tapi kalau udah putus susah. Tapi kalau masih baru masih bisa ngelihat lagi. Nah ini contoh jamaah sekalian, banyak kasus-kasus penyakit medis itu sebenarnya gangguan setan. Tetangga saya nih, kasihan ibu-ibu, orang miskin, orang susah, di persahabatan kena gangguan debar-debar jantung. Dan dokter sudah vonis besok mau dibebas. Bukan pasang ring lagi, bebas. Malam itu saya tengok sama beberapa pengurus masjid. Karena ibu itu aktif di masjid. Bu, konsentrasi ya, saya bacakan ayat Quran. Saya totok bagian saraf belakang punggungnya itu. Ya, bismillah gitu. Langsung napasnya bagus. Nggak jadi operasi. Nggak jadi gitu. Dan pulang, sebelum pulang satu ruangan tuh bilang, "Oh, Pak Ustadznya suruh kemari lagi, Bu." Capek dah, ya kan? Ya kan?
Jadi saya terangkan ini supaya jamaah berpikirnya terbuka. Karena masih banyak di antara kita nggak percaya, oh nggak percaya kita, ya udah terserah nggak percaya. Gitu. Saya mengajak ada gangguan-gangguan syaitan yang dibikin mirip dengan medis. Jadi sihir tuh nggak kayak zaman dulu, keluar paku, ya kan, keluar beling, gitu. Nggak kayak dulu muntah darah. Sihir zaman sekarang canggih, yaitu dibikin seperti penyakit medis, padahal bukan penyakit medis. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Kalau ada, ya Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Oh, satu dulu Bu, takut lupa. Kita ini nggak boleh bersahabat dengan bangsa jin, nggak boleh. Ada 4 orang yang nggak boleh kita jadi sahabat. Pertama, orang kafir, nggak boleh jadi sahabat. Kenal, hubungan bisnis, boleh. Tapi teman akrab nggak boleh orang kafir. Yang kedua, yang nggak boleh kita hubungan dekat, yaitu perempuan. Ya, kecuali istri ya. Nggak boleh ya, kita dekat-dekat sama yang bukan mahramnya. Yang ketiga, hewan. Orang piara hewan boleh, tapi bersahabat dengan hewan nggak boleh. Merendahkan manusia. Kemana-mana bawa kucing. Ya nggak boleh. Kemana-mana bawa monyet. Kayak si buta dari gua hantu. Gitu. Bawa monyet nggak boleh. Ya Pak ya, kan ada orang untuk kemana-mana bawa anjing. Lebih nggak boleh lagi. Yang hewan yang halal aja nggak boleh kita bawa dibawa tidur kayak sama kucing, nggak boleh. Manusia lebih mulia daripada hewan. Nah yang keempat, nggak boleh kita bersahabat dengan setan, nggak boleh. Ya seperti pembahasan kemarin, ada jin dan jun, ya kan, tuyul dan bakyul, ya kan. Apalagi satu lagi tuh, jini oh jini. Nah jadi nggak boleh bersahabat. Nah, uh, uh. Ya memang jin itu datang ke kita pertama ada kalanya ingin memperkenalkan diri bahwa saya ada loh di sini, saya penunggu di sini. Yang kedua ada juga motifnya memang mau mengganggu. Kalau dia pertama doang datang ingin apa menampakkan, kemudian setelah itu enggak, dia ingin menyatakan saya ada di sini, saya juga penghuni sini, saya udah lama di sini Bang. Setelah itu dia nggak ganggu, itu nggak masalah. Saya pernah cerita, Hamka saja, Buya Hamka, di rumahnya ada setan, ada jin. Nah kalau dia memang tiap ini ganggu keluarga, biasanya yang sering diganggu itu pembantu, maka ini memang harus diusir. Ya, ya Pak ya, gitu. Nah yang kedua apa? Nah, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bisa. Jadi Bapak ambil minyak zaitun, dibacakin Al-Fatihah, diolesin pernapasan Bapak. Minyak zaitun bagus, kan diberkahi itu. Bacain, Bu, nih, minyak zaitun,
ditiup, diolesin ke dada. Gitu. Oh, minum lebih bagus. Ya, minum bisa. Minyak zaitun diminum. Ya, Ibu nanya apa, Bu? Ini terakhir. Kenapa? Oh, bacain rumah yang ada gangguan Sheltonnya. Yang rumah baru. Ya ini nggak wajib. Artinya kalau memang ada khawatir, misalnya kita masuk nih, kok saya merinding nih, gitu. Nah, itu berarti ada di situ. Bacain yang paling bagus habis. Tapi kalau baca sebagian aja cukup sudah. Gitu. Seperti pembahasan kemarin. Ya baca ayat kursi saja. Kalau ada rumah serem, bacain ayat kursi. Gitu. Saya pernah ceramah di Garut, Pertamina ngundang, ditaruh di mes. Wih, serem banget, merinding. Ya, saya udah ngantuk tidur dah. Saya bawa kayu aja, gitu. Pokoknya saya nongol, saya sikat dah, gitu. Iya, pantesan supirnya nggak mau nemenin saya, tuh angker, kurang ajar, gitu. Ustadz buat umpan ya kan, ayo mas temenin saya. Iya, segede gini rumah sendirian, saya jangan celingok kayak villa, kayak villa. Ya Allah, gitu. Udah saya tidur aja dah, gitu. Saya cari kayu aja, ada kayu nih. Ya, saya lempar aja kalau macam-macam. Alhamdulillah aman, gitu. Itu di Garut tuh, apa namanya, eh, Pertamina Gas kalau nggak salah. Ya. Jadi gitu Bu ya, bacain Al-Baqarah atau cukup ayat kursi saja diulang-ulang. Ya, kalau ibu umpamanya anaknya malam nangis, anaknya nunjuk-nunjuk ke sudut-sudut rumah tertentu, bacain Al-Baqarah apa ayat kursi. Ya, ayat kursi. Insya Allah akan bermanfaat. Ya, sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.